Dan hai pada boy, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Dan sekarang kita sedang berada di tengah-tengah antah berantah menggunakan busa styrofoam yang mengapung menuju ke sebuah gua yang tersembunyi di Kepulauan Selayar yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu bagaimana cara kami beramai. Ke sini. Let's go. Pada episode sebelumnya, kita telah mengunjungi destinasi wisata yang ada di dekat Pulau Selayar. Seperti Pantai Punagaan yang hanya berjarak 10 menit dari kota utama. Walaupun dekat, pantai ini saja sudah begitu indah. Kita juga masuk ke daerah air terjun yang tersembunyi di balik rindangnya hutan di pulau ini. Begitu indah dan seperti surga tersembunyi. Serta juga Pantai Pinang dengan pasir putih dan keindahan bawah laut yang begitu memukau. Kondisinya masih terjaga. Serta kita juga tidak lupa untuk mencicipi makanan lokal seperti bulu babi di pasar ikan dengan rasanya yang begitu unik. Serta kita juga singgah ke puncak Tanah Doang yang menjadi destinasi untuk melihat seluruh isi pulau dari ketinggian. Memang Pulau Selayar menyimpan begitu banyak keindahan untuk kita jelajahi. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. View pagi hari. Dan selamat pagi pada boy. Kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Dan pagi hari kita disambut dengan suara mesin air. Ya, nanti di Pulau Selayar mungkin masih ada orang yang ngestok air ya. Padahal sih juga ada sumber air bersih. Nanti kita cek tentang sumber air bersih di Pulau Selayar. Ini masih di episode Sulawesi Selatan, tepatnya di chapter Pulau Selayar. Ini benar-benar kayak kata-kata selama kami bilang, rumah kami memang kecil ya, cuma 1x2 meter. Tapi halaman kami 2 hektar. Pindah-pindah terus. Ya, tidurnya beberapa hari ini di Resort Sunari ya, di parkiran tepatnya itu nyenyak banget ya, suhunya menyenangkan di malam hari. So, mari mandi dulu. Barang yang pasti kita bawa setiap kali mandi. Ini adalah untuk patah mandi, segala sampo, gayung private kita yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian ini ya, tas kecil dari ini di toko HRA ada sih dulu dijual. Ini tas, jadi tinggal ditarik. Tuh. Tas kain lipat. Ya, dikucek. Pagi. Ini jemuran baju habis cuci, taruh sementara numpang dulu. Ya, misi Mas ya. Nah, ini toiletnya. Tuh. Masih pakai daun-daunan. Ini pohon apa? Entah kelapa atau nipa biasanya ya. Tuh, ini dalamnya nih coy. Nah, keren kan? Semi outdoor shower. seger.
Oke, Riana digigit lebah. Kena gigit lebah. Tawon tanah kali. Di bagian telapak kaki ya? Iya. Ya udah, kasih itu dulu, kasih apa? Minyak anti tawon itu loh. Cepat, mumpung dia baru kena. Minum air dulu, boy. Tuh, gini prosedurnya. Tinggal dibuka, taruh gelas, tekan. Mantap. Oke, semua sudah segar dan siap. Dan kita dikunjungi langsung oleh Bro Ande. Dari mana, Bro? Halo, dari Wonderful Selayar, nama Andi Syahrir. Siap. Wonderful Selayar, kita hari ini mau ke Apatana sama ke Pulau Bahuluang. Mantap. Nah, so kita kasihkan HT dulu, karena nanti beliau akan instruksikan kita dan bantu ngedrone, saking drone kita sudah tenggelam di Laut Selayar yang sangat indah. Nih, Bro. Siap. Thank you. Oke, sini juga ada temannya. Bro, siapa namanya? Bro Wahyudi. Siap, salam kenal ya. Oke, Kak. Oke, let's go. Jadi ketika kita lagi menyetir di jalanan pulau, pastikan kamu jangan kencang-kencang ya. Karena Pulau Selayar ini tuh banyak binatang peliharaan, dari anjing, kerbau, sapi, kambing, bahkan kuda. Dan mereka tuh berkeliaran di jalan. Bahkan di jalan tuh kok ketemu banyak kotoran-kotoran kerbau atau kotoran-kotoran kuda kadang-kadang. Dalam perjalanan, kami melihat ada keramaian warga yang ternyata dalam suasana berkabung karena ada warga pulau yang meninggal akibat kapal tenggelam di laut. Satu hal yang mengejutkan bagi kami adalah ini bukan kali pertama insiden kapal tenggelam di perairan pulau ini. Kami turut berduka untuk keluarga korban dan kami juga berdoa semoga perjalanan kami baik-baik saja ya. Dan setelah perjalanan kurang lebih 30 menit dari tempat kita Sunari, kita telah tiba di desa Apatana yang berada pada ujung selatannya Pulau Selayar ya. Ini adalah desa terakhir kalau nggak salah. Dan ini salah satu desa yang cukup menarik karena dihuni oleh suku Bajo ya. Jadi kita excited banget di sini. Dan sekarang sambil kita menuju ke daerah dermaga buat nyebrang ke pulau sebelahnya, si Basuki kita parkir dulu di sebelah sini. Dan ini di jam 11 siang, saya cek matahari panas banget. Dan watt yang masuk dari solar panel sebesar 450 watt. Dan ini saya bangga banget ya. Karena selama ini efisiensi dari solar panel tuh nggak tinggi. Ini solar panel, aku lupa mereknya apa. Dia solar panel yang tipis. Dan kemudian tertulis tuh dia punya watt itu cuma 520 WP. Alias 520 watt peak tertinggi. Dan dia bisa mencapai 450. Itu udah keren banget, sumpah. Semoga kita parkirkan dan semoga nanti si baterai Basuki bisa penuh, oke? Kita lanjut dulu yuk. John, kayaknya lo harus duluan deh. Injak langsung. Kakak, oke, good. Tumben kau mantap. Tumben kau jago. Ini kan nggak goyang dan dia kan nggak dalam. Untuk menuju ke Pulau Bahuluang hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Dan sebenarnya kita nih cukup beruntung, boy. Karena harusnya di musim angin barat, kita tidak akan bisa menuju ke pulau tersebut karena ombak dan angin yang begitu kencang. Namun nggak tahu kenapa hari ini begitu tenang. Ya mungkin memang lagi beruntung aja. Oh, kita udah sampai di Pulau Bahuluang dan airnya gila jernih banget dan pantainya dari jauh udah kelihatan putih bening. Kapalnya lari, nggak lari. Kapalnya nggak lari sayang, nggak punya kaki dia. Ini dermaga Pulau Bahuluang. Ini kelapa. Di bawah sini semuanya daging kelapa yang dijemur jadikan kopra. Kayak yang kemarin kita nanya, sekilo harganya 7.500. Terpilihnya jadi. Oh ya. Gila, suasana di sini benar-benar desa banget. Kayaknya mau udah tinggal di sini. Hai, adik-adik. Mereka takut lihat aku kayaknya. Jadi rupanya di daerah Bahuluang ini, pulaunya, memang produk lokal itu belum terbiasa dengan turis ya. Anak-anaknya tuh masih takut sama kita. Mungkin antara muka saya seram atau tapi aku bawa Andi. Kan dia orang lokal.
Kok anak-anak pun tak mau main sama dia? Kau jarang main sama anak-anak gak, bro? Jumlah penduduk di Pulau Bahuluang sekitar 326 jiwa saja. Dan sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Kabarnya adalah penduduk pertama di desa Bahuluang berasal dari suku Seram di Provinsi Maluku. Nama desa ini juga diambil dari nama seorang warga Seram yang bernama Bahuluang. Hal ini terlihat dari peninggalan sejarah berupa perisai dan keris yang masih disimpan oleh masyarakat di pulau ini. Dan masyarakat Bahuluang juga percaya bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, desa ini sudah digunakan sebagai tempat persembunyian prajurit dari suku Serang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa makam tua yang ditemukan di perkampungan desa Bahuluang. Dari salah satu makam tersebut terdapat nama Kapiten Lakbak Bengkeng, yaitu prajurit perang yang bertubuh besar. Oke, jadi sedikit info-info yang sangat menarik di sini ya. Kemarin yang kita bahas itu tentang panai. Ya, panai itu mas kawin ala warga Sulawesi sini ya. Salah satunya terkenal itu kan pasti di daerah Bone ya, itu Bugis asli ya. Dan Selayar juga sama ya. Kemarin aku dengar dari Om Pet yang ngomong kalau di Selayar itu ceweknya tuh panainya tuh 50 juta. Jadi kan mahal sekali. Sampai ada banyak kasus tuh kalau si mempelai pria nggak mampu bayar, mereka pilih kawin lari. Lari ke Makassar kawin itu, nggak balik-balik. Kalau udah kaya baru balik, baru kawin lagi. Cuma itu gak banyak ya, dari 10 paling rasio cuma 2 atau 3. Dan ternyata udah diupdate sedikit ya. Jadi 50 juta tuh adalah harga untuk rata-rata ya. Kalau makin tinggi batas bawah. Ada regulasinya untuk panai sekarang. Jadi kalau ceweknya makin tinggi pendidikan, makin pintar, kayak contoh dokter misalnya. Nah, ini si Yudi mau kasih lihat nih. Ini ada link. Nah, ini bener. Di Goa, oke, ada wanita cantik umur 20 tahun. Panainya tuh 2M. Itu uang panai. Belum termasuk berlian ya. Berlian, rumah, mobil Alphard, nggak tahu lah. Oke. Nikahannya juga belum itu. Sewa gedung dan lain-lainnya belum plus nikahan dan sewa gedung. Nah, jadi itulah kenapa saya ketemu pemuda Selayar, salah satu pemuda Selayar. Jodohnya malah Jakarta. Jadi bukan di saya. Katanya ya harus kan orang bisnis ya, dia harus hitung bibit, bebet, bobot. Dan yang terakhir tuh yang terakhir BEP-nya kapan gitu. Kok ketawa dia? Aku tak bahas dia loh, aku bahas temanku, aku baru kenalnya. Itu tentang panai gitu loh. Jadi untunglah, tapi itu agak mirip-mirip ya, kayak budaya-budaya tempat lain kayak di Kalimantan Selatan itu namanya tuh Kuin. Kuin itu salah satu tempat yang dimana panainya tuh cukup tinggi juga. Jadi kalau kau nikahi gadis Kuin, ya lu siapin duit lumayan banyak. Ya, tapi itu cukup jomplang sih. Kenapa? Karena harga tanahnya itu masih masuk akal di sini ya. Yang kemarin kita cek harga tanah, aku kemarin nanya sama Om Pet ya. Harga tanah 50-an juta, kau udah dapat tanah kebun sekitar 1-2 hektar. Jadi ya harganya lumayan tinggi juga untuk kategori mas kawin ya. Kalau tak mampu gimana? Skip. Oh, kalau tak mampu, tapi nego lah. Enggak, no nego. Nego skip. Jadi ternyata tuh gini, ada hal tuh kepercayaan juga. Kalau si pihak wanita kasih angka panainya tinggi, itu kayak kode halus. Aku tak mau sama kau itu, Pak. Betul nggak, Boy? Betul. Makanya si pihak pria nggak nego. Jadi paling aman tuh kau udah pacaran, kau mending nego dulu sama mertua di awal. Biar kau tuh udah nggak habisin pacaran bertahun-tahun, udah pas mau kawin, panainya kau tak cukup. Nah, kau tak bisa nego. Opsi kau cuma pergi dari sini, kawin di Makassar itu. Seru banget. Sedikit informasi juga, di Pulau Bahuluang ini hingga sekarang, ini 2023 akhir, itu belum ada listrik yang full ya. Jadi dia masih menggunakan genset yang disupport juga dari BUMDes ya bro ya? Ya BUMDes. BUMDes ya. Listriknya cuma ada di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi pagi sampai siang sampai sore tak ada listrik. Namun airnya berlimpah. Jadi di situ untuk air mereka pakai sumur bor. 3 meter aja udah dapat air, dan airnya tuh banyak banget. Bahkan lu nggak usah matiin keran pun tetap ngocor terus ya. Berbeda halnya dengan pulau-pulau kecil lain, contoh di Takabonerate ke atas sana, itu air tuh masih macam mutiara, itu kata Bro Andi ya. Nah gitu. Sebenarnya Pulau Bahuluang ini sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Keindahan alamnya juga masih terjaga.
Kami sih yakin banget kalau listrik sudah masuk dan stabil, wisatawan pasti bakal menikmati banget tinggal di pulau ini. Sampai bertemu lagi ya Pulau Bahuluang. Semoga kamu tetap indah dan lestari. Kita ketemu kopra yang lagi dijemur nih. Ini kopranya nih. Harganya sekilo 7.000 kata Bapak Asbi. Wow, banyak banget. Ini kita ketemu jangkar VOC. Besar sekali. Iya. Coba kau tengok macam mana bentuknya. Coba jongkok. Ini aku hilang kayaknya, Jun. Pokoknya panjang banget sih. Dan sekarang kita kembali ke kapal dan kita menuju ke tempat yang hanya ada 2 di sini yang unik sekali, dan bahkan itu sangat unik sampai cuma ada di sini, boy. Bulan-bulan terbaik untuk main ke Selayar adalah di bulan April sampai November, gitu. Cuma kalau kau mau diving sih, bulan-bulan justru November gitu, Desember ke atas malah yang bagus ya untuk diving ya. Gitu, boy. Karena spot diving tuh di sebelah timur, sedangkan spot kau suka yang di atas permukaan tuh di barat. Betul, Bro Andi? Betul. Oke. Sekarang kita lanjut bergerak menuju destinasi berikutnya yang dinamakan Liang Lipang dengan waktu tempuh sekitar 10 menit dari Pulau Bahuluang. Dan kita sudah tiba di spot Liang Lipan. Ini spotnya, birunya tidak ngotak. Ini baru katanya biru jernih menurut versi si Bro Andi. Ya bro ya? Ya. Gila, ini tanpa edit, tanpa filter. Gak usah ngomong dah, aku lihat airnya. Gila. Gila, ini birunya gila banget. Wajus, Keren. cakep banget. Jadi kita bakal naik pedal kearifan lokal masuk ke gua itu. Oh ya, Hai. pedal kearifan lokal nih. Kita mau masuk dalam gua dulu. Dadah. Hai. Dan sekarang kita sedang berada di atas pedalboard dengan kearifan lokal menuju ke tempat tersembunyi di tengah-tengah Kepulauan Selayar, ada Sulawesi Selatan. Oh, keren. Oke, naik ke atas Pak ya. Siap. Apa? Kasih Pak ya. Nah, oke, agak licin aja nih boy. Oke. Airnya dingin. Gila. Ini benar-benar kayak masuk ke rumah misteri mana gitu. Ikan. Wah, airnya jernih loh. Cakep bener. Iya. Ada spot seindah ini dan kalian semua tidak main ke Selayar. Jangan terlalu banyak rekan depan, jangan sampah. Oh gitu. Nah, bahkan salahkan kan Putra Selayar. Ini Agak jauh. baru permulaan ini. Oh, Ini baru permulaan. Belum lagi nanti Januari ke atas, Januari, Februari, Maret ketumpuk semua ini. tapi ini sampah kiriman kan bro? Sampah kiriman bisa dilihat dari botol-botolnya ini. Ini apa ini? Performer air minum dingin itu dari mana tahu nih? Buatan Malaysia. Oh. Malaysia? Malaysia. Sampai ke sini bro? Sampai di sini. Itu. Ini Malaysia, buatan Malaysia. Oke. Ada performer gitu-gitu. Oke. Apalagi nih? Ini dari mana nih? Baik digunakan sebelum. Tahu deh dari mana nih? Jam. PT Feel the ini. freshness. Nah, Gila. dari mana nggak tahu. Gila. Oh, oke. This is the problem of Selayar. Ini sampah-sampahnya kayak gitu. Apalagi kalau lagi musim barat kayak gini, ya kiriman sampah-sampah kiriman pada masuk semua. Oh Selayar, gitu. kayak gitu. Ya bukan dari masyarakat lokal, bukan dari masyarakat desa Bahuluang, tapi dari nggak tahu dari mana aja semua. Ya, jadi para perusahaan yang merasa memproduksi ini boleh silakan datang mampirlah ke Ya Selayar. boleh banget. Boleh banget. Saya bukan pencinta ini, tapi ya emang kebutuhan. Jadi saya tenteng dulu, bukannya. Aku kira Anda menyumbang juga di sini. Bukan, saya bukan pendonor sampah di sini. Oke, Kayak mantap. gitu. Dia keluar lagi ke sini kayak gitu. Jadi mereka lagi buat itu ya? Ditahan lah.
biar nggak membluber keluar sini. Jadi di sini tetap bersih. Tapi nanti ada sampah baru lagi aja pasti. Oh, ngantri mereka datang sini. Wah, woi, gila. Beneran ding. Mulai gelap di dalam nih. Loh. Oh, gila. Astaga, view-nya gila. Stalaktit dan stalagmit terbentuk akibat proses pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung secara terus-menerus. Air yang larut tersebut akan masuk ke lubang-lubang, kemudian turun ke gua dan menetes dari atap ke dasar gua. Untuk membedakannya cukup mudah kok. Jika kamu melihat batu runcing dari atap gua, itu dinamakan stalaktit. Sedangkan jika runcingnya keluar dari dasar gua, itu dinamakan dengan stalagmit, boy. Tuh lihat masih bagus banget putihnya itu lah. Gila. Nama goa atau liang lipang ini berasal dari cerita masyarakat bahwa dulunya ada sekelompok nelayan yang membawa mangrove dari suku Bugis yang berlabuh dan beristirahat di sekitar goa ini. Dan pada malam hari, goa tersebut terlihat terang benderang. Dan setelah nelayan mengecek, kondisi gua tersebut ternyata begitu terang. Cahaya tersebut ternyata berasal dari sebutir mutiara yang berada di atas kepala lipang raksasa itu. Sang nelayan suku Bugis berusaha mengambil mutiara tersebut, namun karena takut dikejar oleh lipang, nelayan tersebut memutuskan untuk membakar bakau yang dibawanya. Sehingga asap hasil pembakaran bakau tersebut meracuni si kelabang raksasa. Seketika juga kelabang itu mati di perairan sekitar bukit yang juga disebut sebagai Bukit Lipang di desa Kaju Adi. Hingga kini masyarakat mempercayai lipang gua bersinar di setiap Jumat malam. Gila, ini banyak botol-botol sampah dari luar yang terdampar dari luar ini. Parah. Tolonglah jangan buang sampah di laut, kasihan aku. Wah, keluar dunia lain lagi. Ya. Ini kembali ke titik awal ya? Ke tempat awal. Ya. Serius? Iya. Gila, kayak labirin kecil gitu ya? Iya, makanya. Ini spot yang benar-benar hidden gem banget dan saya salut banget dengan semua guide di Selayar yang bawa tamu ke sini dan mampu mengedukasi untuk mereka tidak memegang atau merusak si stalaktit dan stalagmit itu. Karena biasa banyak sekali spot-spot kayak gini, kalau udah terekspos terlalu banyak, itu banyak ditulisin nama gitu loh, itu bunga loh kumbang gitu loh, atau kumbang was here gitu, ditulis-tulisin, dipegang-pegangin ya. Jadi itu cara fotonya tuh adalah dengan dia pegang stalaktit foto itu. Tapi semoga habis video terbit, dan kalaupun memang amin video ini viral dan kalian mau kunjungi ini, pastikan kalian bersama dengan guide seperti Bapak Andi ya, si Selayar Overland itu, Selayar Overland Wonderful Selayar Overland jadinya. Beliau salah satu yang benar mengerti tentang cara mengapresiasi budaya lokal, mengapresiasi alamnya lokal. So thumbs up, sangat-sangat well recommended di sini. Gila. Dan kita telah sampai di spot berikutnya, yaitu adalah Pantai Bone Kidi. Kidi, Pak. Kidi. Bone Kidi. Ini pantai yang spesial karena pasirnya putih banget dan airnya tuh berwarna agak kehijauan. Jernih kehijauan. Ini rasanya tuh kayak kau didamparkan di pulau tanpa penghuni, boy. Ini apa? Ini mau sandalnya mana? Sendal? Gratis. Tuh. Walah. Yang terdampar. Aku mau sendal. Bagi yang mempunyai Sendal ini buat anak aku nanti. Ada yang merasa?
Ini sendal merek ABC namanya. Ini di sana ya? Kok sendalnya banyak banget, gila. Ini sendal semua ini. Oke, kita akan menaiki Bukit Karang ini. Tapi harus tahu aja, intinya adalah sampah-sampah ini tuh bukan dari orang lokal, tapi ya sama, didatangkan dari luar. Bahkan bisa aja bukan Sulawesi, bukan Indonesia, bahkan luar negeri. Gila, ini karangnya tajam banget. Tuh. Udah. Tuh. Ini kalau jatuh wah salam ini. No, gila loh. Emang sih view bagus banget, tapi ya ini. Gila view-nya boy, nak ngotak. 3, 2, 1. Dan selamat datang Ibu Riana di Selayar. View-nya ya Tuhan. Sana kau lihat. Di sini cakepnya luar biasa. Kayak di Lombok coy. Ini nggak kalah sih. Sebenarnya ada spot-spot lagi yang bagus banget, cuman ya karena memang musim angin barat, jadi ya kita nggak ke arah itu. Tapi ini aja udah puas banget. Apa kalau kalian datang di bulan-bulan yang terbaik tuh, April sampai November, puas. Kita bergerak menuju destinasi terakhir kita di hari ini, yaitu Pulau Karang, yang juga hanya berjarak sekitar 10 menit dari lokasi kita saat ini. Dan kita telah sampai di Pulau Karang ya. Memang nggak ada nama khusus, karena ini memang gugusan dari koral-koral mati yang terhempas sampai ke atas ya, dan membentuk sebuah pulau. Uniknya adalah ini tuh terbentuk karena arus ya. Jadi arus lah yang mengumpulkan pulau koral-koral mati ini akhirnya jadi pulau. Dan menariknya adalah menurut dari Pak Asbi tadi yang kita kunjungi, beliau mengatakan adalah sampai tahun 2014-an warga lokal tidak ada satupun yang berani untuk stay di sini. Mungkin dia cuma lewat tapi nggak singgah di pulau ini dulu, karena mereka tuh percaya bahwa ada gurita raksasa ya. Saya kira kan itu hanya kayak mistis zaman dahulu kala. Rupanya tidak ya. Pak Hasbi bilang dia sendiri udah pernah melihat kayak ada sebuah bayangan besar banget, itu kayak tentakelnya cumi-cumi atau gurita gitu, lebar banget, dan itu terlihat di air. Dan bukan cuma beliau, rupanya juga banyak warga lokal yang pernah menyaksikan hal yang sama ya. Makanya mereka percaya bahwa tempat ini tuh kayak dilindungi atau dijaga oleh si cumi-cumi alias gurita raksasa itu. Tapi ya makin berkembang zaman, udah mulai banyak orang-orang yang berani untuk naik ke sini, orang-orang luar terutama. Dan akhirnya juga warga lokal sudah mulai berani untuk ke sini, dan ternyata di sini itu spotnya terbaik buat kamu yang mau snorkeling ya. So, kita akan lihat berapa indahnya underwater yang ada di Pulau Karang ini. Kata orang kalau kesini wajib nyelam karena koralnya itu cakep-cakep, dan dia ada Nemo, ada apa. Makanya aku lagi penasaran banget, pengennya lihat apa. Kalau nggak ada ikan gede aku nggak takut. Sedang ngapain Bro Andi? Lagi cuci masker biar nggak berembun. Mantap. Ini adalah cuaca paling panas yang bagus untuk snorkeling, karena tuh di dalamnya itu clear banget. Semakin panas semakin bagus. Jadi jangan takut panas. Let's go. Satu, wow. Tadi snorkel airnya jernih banget, terus banyak ikan, ketemu ikan jiti yang gede banget, dan karangnya itu masih bagus. Nah habis itu lelah boy. Habis itu kita duduk bentar di atas melihat sunset yang indah ini. Nikmatnya dunia ini. Mantap. Dari tepian air, kami melihat segerombolan ikan di permukaan. Namun setiap kali kami mendekat, mereka terus menjauh. Menurut kami sih ini ikan belana, tapi jarang banget kami temukan ikan itu di tengah laut seperti ini. Kira-kira Badaboy bisa tebak nggak ini ikan apa ya? Suara
Keluar tuh kayak suara beling. Tuh. Karena air laut cukup surut, kami bisa berjalan menyeberang ke daratan karang di sebelahnya. Namun, kebahagiaan kami tidak bertahan lama karena air semakin pasang. Bisa-bisa nanti kami nggak bisa jalan kembali. Jadi ya kita mesti buru-buru balik. Boy, sunsetnya makin lama makin cakep. Gila, gila, gila. Tuh, makin menguning dia. Gila bala boy. Sungguh ini adalah hari yang gila. Melelahkan tapi cakepnya itu luar biasa. Kadang tuh aku masih nggak percaya view-nya tuh benar-benar seindah ini. Dan ini beruntung ya, karena ini tuh bulan Desember yang harusnya tuh anginnya kenceng banget, gelombang besar. Cuma hari ini tuh kayak nggak tahu gimana ceritanya. Mungkin Tuhan lagi baik kasih kita momen. Ini adalah sunset terindah yang pernah kami lihat di Selayar. Gila. Sumpah, nggak ngotak warnanya sih. So, thank you buat Brother Boy sekalian yang udah nonton dari awal sampai sekarang ya. Masih akan banyak lagi petualang-petualang lainnya yang jauh lebih keren. Thank you buat kamu udah support dan seperti biasa. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Gila boy, kalau lihat fotonya. Kita lagi menuju ke Desa Bitobar. Kita mau ke Sumur Jodoh, kata Bang Rahim. Dekat katanya. Sehabis mandi, kita nanjak lagi ke atas. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti behind the scene, keseharian kita. Dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!